Ini terkait dengan mekanisme pembuktian. Di dalam melakukan pemeriksaan, saudara ahli, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan pada saat proses penyidikan, termasuk dalam penggunaan poligraf. Dalam salah satu ketentuan pasalnya, di pasal 13 diatur bahwa tes poligraf itu harus dilakukan terhadap si terperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian harus ada pemeriksaan medisnya, juga laporan psikologisnya, baru bisa dilakukan tes. Dari proses itu, apabila proses itu tidak ditaati sesuai dengan ketentuan di peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, apakah kemudian hasil poligraf bisa digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan di pengadilan? Mohon penjelasan dari ahli. Baik. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, Perkap Kapolri, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Saya teringat sebuah teori yang sudah berlangsung atau sudah ditemukan sejak tahun 1920-an kalau saya tidak salah, dalam perkara pidana di Amerika. Saya lupa perkara pidana apa. Teori itu adalah teori the fruit poisonous tree, teori buah dari pohon yang beracun. Jadi kalau seandainya pohonnya beracun, apapun yang dihasilkan dari pohon yang beracun itu pasti akan beracun juga. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti itu adalah juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Demikian. Boleh dilanjutkan sedikit, Prof. Konsekuensinya apa kalau kemudian itu menjadi alat bukti yang tidak benar dalam konteks mempertimbangkan nanti dalam pemidanaan? Konsekuensinya apa ini dalam? Apakah tetap bisa digunakan atau harus dikesampingkan dari pertimbangan? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan. Baik, terima kasih, Prof. Saya lanjut ke soal penyertaan. Di dalam dakwaan dalam perkara ini, salah satu dakwaan menggunakan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 Delming soal penyertaan. Bisa ahli jelaskan apa itu penyertaan dan bagaimana kriteria ukuran dalam konteks penyertaan? Baik, mohon izin yang mulia.
penyertaan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang sebagai pelaku. Jadi dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih satu orang sebagai pelaku, maka itu akan berkaitan dengan sebuah ajaran dalam hukum pidana yang disebut dengan penyertaan atau deelneming dalam bahasa Belandanya. Nah, ketentuan tentang deelneming itu di dalam KUHP existing itu diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dalam pasal 55 itu ada beberapa kategori orang yang dianggap sebagai pelaku. Yang pertama adalah orang yang melakukan sendiri atau pleger, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan atau doen plegen. Kemudian yang ketiga adalah turut serta melakukan atau medeplegen. Kemudian yang keempat adalah menggerakkan atau menganjurkan orang untuk melakukan kejahatan dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam pasal 55 itu, ya, yang dikenal dengan sebutan idlocking. Kemudian yang terakhir adalah membantu melakukan atau medeplichtig. Itu bentuk-bentuk dari penyertaan yang dikenal di dalam ajaran deelneming yang diimplementasikan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP. Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan medepleger, apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep medepleger dalam konteks kepelakuan Untuk medeplegen. khusus untuk medepleger? Baik, medeplegen itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan medeplegen itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain, ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah medeplegen bagi si B, sedangkan si B adalah medeplegen bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat dari mereka bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan medeplichtig atau membantu melakukan.